سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh jamaah, insya Allah ini nanti jam 6.45 insya Allah akan dimulai. Mohon untuk yang masih di luar gerbang untuk segera masuk dan juga luruskan barisan softnya diluruskan untuk yang mas-masnya dan juga untuk yang babaknya. Dan ada pemberitahuan yaitu nanti setelah acara selesai jangan buru-buru kemudian dulu guys. Nanti akan ada sambutan dari pejabat pemerintah setempat sebentar. Dan ini alhamdulillah sudah dalam perjalanan ke sini dan insya Allah nanti imam sholat Ustadz Abdul Hamid, khatib Ustadz Ali Imron, dan juga untuk bilalnya Ustadz Husain. Monggo untuk yang masih berdiri di luar untuk merapatkan barisannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Maaf kawan, setelah acara selesai tidak ada salaman-salaman guys, karena ini masih dalam suasana pandemi, ya, tidak ada salam-salaman, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Ayo terus. Bisa lagi. Oh, bisa. Jangan kau situ mana? Jangan kasih lo. Sikat kau lo. Anu, sambutannya kok bari kok. Iya. صلوا سنة لعيد الأضحى رعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الأضحى رعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekedar mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin lupa, salat Idul Adha tata caranya seperti salat Idul Fitri. Jadi jadi 2 rakaat
Di sela-sela rakaat pertama yaitu membaca tasbih sebanyak 7 kali. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat kedua sebanyak 5 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya sama seperti surat Idul Fitri. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza sajaa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal-ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardaa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا وأجاركم الله وأنذروا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولا
أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang saya muliakan, sahabat-sahabat Formosa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmatnya, hidayah, ma'unah serta pertolongannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di lapangan yang termulia ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Idul Adha berjamaah. Mudah-mudahan rahmat dan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita senantiasa mudawwamah mulazamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa makna dari semua ibadah yang kita lakukan? Kita tidak boleh terpaku pada simbol-simbol ritual semata. Kita harus bisa menangkap makna yang terdalam dari sebuah amal, sebuah ibadah itu. Semua kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat yang terbaik, yang termulia untuk menyanjung junjungan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita dengungkan harus dapat menggetarkan kalbu kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang talbiyah, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat dan sepenuhnya kepada Allah, ketaatan kepadanya harus dapat mengalahkan ketaatan dan ketundukan kita kepada apapun dan siapapun. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta perjuangan menegakkan agama Islam yang harus mengalahkan kecintaan kepada apa dan siapapun. Allah mengutuk manusia yang memerduakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaanmu, pangkat dan jabatanmu, usahamu, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu bangga-banggakan,
Dan itu lebih engkau cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Oleh karena itu dalam ibadah Idul Adha identik dengan ibadah kurban, maka kita menyadari bahwa darah daging hewan yang kita sembelih tidak sampai kepada Allah. Allah tidak butuh semuanya, akan tetapi keimanan kita lah yang sampai kepadanya. Keikhlasan kita, ketulusan kita lah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesediaan kita untuk membuat sifat-sifat hewani itulah yang paling inti dari ibadah kurban. Kebanyakan manusia jatuh martabatnya pada derajat yang rendah, dan manusia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kaum muslimin yang saya muliakan, sahabat-sahabat Formosa rahimakumullah. Setiap kali kita merayakan Idul Adha, kita tidak pernah terlepas dari sejarah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau telah berhasil mendidik istri tercintanya agar tegar dalam keimanan serta siap mental dan fisik dalam menghadapi berbagai tantangan. Dari istri beliau yang soleha inilah lahir hampir semua nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi Bani Israel berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam karena mereka adalah anak cucu Yakub bin Ishak. Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari perkawinannya dengan Sayyidah Sarah. Nabi Muhammad juga berasal dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena beliau dari keturunan Ismail putra Nabi Ibrahim dari perkawinannya dengan Sayyidah Hajar, wanita budak milik Sayyidah Sarah. Inilah keagungan agama Islam yang tidak mempersoalkan seseorang dari latar belakangnya, garis keturunannya ataupun status sosialnya. Siapapun wanita, budak atau bukan, asalkan solehah, apalagi melahirkan keturunan yang soleh, maka ialah wanita yang mulia. Sekalipun anak seorang budak, Ismail alaihissalam memiliki budi pekerti yang luhur, bahkan menjadi panutan bagi semua orang, maka dialah yang paling disanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus memandang setiap manusia dengan cara pandang keimanan dan bukan dengan cara pandang keduniawian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat Formosa rahimakumullah, dalam ibadah Idul Adha ini perlu kita titik beratkan pada pembangunan mental dan spiritual kita. Meskipun kita jauh di Formosa Taiwan, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita jauh dari keluarga, meskipun kita jauh dari anak, istri, tetangga dan sanak saudara, maka Allah akan dekat dengan kita ketika kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di antara makna yang terkandung dalam ibadah kurban adalah bagaimana kita membuang sifat hewan yang ada dalam diri kita umat manusia. Sifat yang pertama adalah kerakusan. Karena manusia akan terjerumus pada jurang kerendahan ketika dia hanya memperturutkan rakusnya yang tidak pernah puas dengan pencapaian dan perolehannya, yang seringkali mengambil jalan pintas untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya. Maka lewat ibadah kurban ini kita sama-sama menanamkan dalam diri sanubari kita bagaimana kita ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa qanaah menerima apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya nikmat yang telah kita syukuri ini pasti akan tetap melekat dalam diri kita. Nikmat yang kita ingkari pasti akan menjadi azab dan siksa buat kita di dunia, terlebih kelak yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada
riwayat ringkas terkait dengan Sayyidah Hajar dan juga Sayyidah Sarah yang menjadi istri dari baginda dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdua adalah seorang wanita yang mulia, yang gigih dalam berjuang, yang senantiasa taat dan patuh kepada suami dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk meninggalkan di antara mereka berdua, mereka menerima dengan ikhlas karena itu semata-mata menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ketika Ismail yang masih kecil, yang masih menyusu kepada ibunya menangis kehausan, sedangkan air persediaan sudah habis, Hajar berlari-lari sampai 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah, sebab terlihat dari jauh seolah ada mata air. Akan tetapi ternyata tidak ada. Ketika lelah, ia kemudian melihat malaikat Jibril yang tiba-tiba datang dan merasakan ada air yang keluar dari tumitnya. Ia segera menciduk air Zam-Zam itu untuk meminumi Ismail. Kemudian Jibril berkata, "Jangan takut kehilangan, karena di tempat ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang akan dibangun oleh anak dan ayahnya." Kata Jibril menunjuk ke tempat yang tinggi. Beberapa burung pun ikut minum di sumber air tersebut. Dan suku Jurhum adalah yang pertama melewati tempat itu dan mengetahui di situ ada air Zam-Zam. Mereka kemudian minta izin untuk meminumnya. Lambat laun daerah yang semula tandus, kering, tak berpenghuni, karena berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi perkampungan yang ramai yang sekarang menjadi kota Al-Makkah, Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan dengan sedikit cerita terkait dengan perjuangan seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan tentunya ketulusan, dengan keikhlasan ini menjadi cermin buat kita semua bagaimana kita taat kepada orang tua kita yang telah susah payah merawat kita, melahirkan kita, menyusui kita, mendidik kita sampai kita menjadi dewasa. Karena ketika kita sebagai anak lupa akan jasa orang tua, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah di dunia, terlebih kelak yaumul qiyamah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ismail dan Sayyidah Hajar telah diuji oleh Allah, dipersiapkan Allah untuk memiliki sifat, memiliki fisik yang kuat, memiliki sifat yang kuat, sehingga tidak mudah menyerah meskipun dalam kondisi yang kehausan dan kelaparan. Sayyidah Hajar yang telah lulus dengan ujian itu, ia telah menunjukkan keimanannya yang tiada tanding dan tiada banding. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, khususnya sahabat-sahabatku Formosa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini tentu tidak mudah untuk kita jalani, untuk kita lewati tanpa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak rintangan, banyak ujian, namun dengan itu tidak berarti membuat kita pantang menyerah, tidak membuat kita harus putus asa untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berupaya dan berusaha, jangan pernah berpangku tangan. Tidak hanya berdoa, tidak hanya menggerutu, harus berani menghadapi kenyataan hidup. Apalagi hanya dengan bangun tidur dan bangun tidur lagi. Kita harus bangkit dan berhasil. Tangisan tidak akan merubah keadaan. Dan kita tidak boleh cengeng dalam menghadapi kenyataan. Iya benar-benar dan ini benar-benar pesan yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'asu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang kafir yang berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat riwayat ini perlu kita sampaikan, kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Dari wanita yang soleh inilah lahir seorang nabi yang bernama Ismail alaihissalam, kemudian diangkat sebagai nabi, dan ini adalah satu-satunya nabi yang menjadi segaris dengan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dari seorang wanita yang soleh akan terlahir anak yang soleh pula. Dari seorang suami yang soleh maka akan terlahir seorang anak yang soleh pula. Maka dari itu kita upaya, kita usaha agar bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh, agar keturunan kita juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عليهم منهم والأموات. رب استقم لنا منك بالخير إنك على كل شيء قدير وقل رب ارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف لنا منك بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang satunya, yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kawan-kawan, ini mohon sebentar ya. Ini ada beberapa sambutan dari pejabat pemerintah setempat. Monggo Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat sejahtera. Sebelum kita lanjut, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tony Tamsir dari Taipei, Taiwan. Hari ini baju saya sangat jelas, gue Pancasila banget dan kita bersama ya. Walaupun saya tahu hari ini adalah hari perayaan untuk Idul Adha, sebuah hari yang sangat istimewa dan sangat berarti bagi setiap insan manusia, khususnya para muslimin dan muslimat yang ada di Taiwan. Bagaimana perasaan Anda menggelar dan juga merayakan perayaan Idul Adha di negeri orang? Ya, tentu saja sangat berbeda dengan Indonesia. Namun sebelum nanti kita lanjut, saya akan memperkenalkan beberapa rekan
dari pihak kepemerintahan Taiwan yang sangat peduli dengan kehidupan para pekerja migran dan juga imigran baru yang ada di Taiwan, khususnya di kawasan ini. Yang pertama, kita berikan tepuk tangan dan juga sambutan yang meriah untuk Bapak Xu Qingsun. Beliau adalah anggota DPRD dari Taoyuan. Yang kedua adalah Zhang Yuqi. Beliau adalah Wakil Kepala untuk bidang imigran baru di Kota Taoyuan juga. Sebelum lanjut dengan bahasa Indonesia, saya persilahkan beliau untuk memberikan kata sambutan. Nah, 我们请我们的许评分的许议员来为我们的印尼朋友问候一下。刚好今天是来祝贺我们的郭友版的这个节，那就是牺牲过年算是我们的回教徒的这个第二大的这个节气。那我担任你们的翻译。谢谢韩先生、张小姐、张李姐、江玉斌先生还有各位印尼的朋友，小过年新年快乐！我是许金顺。Saya Xu Qingsun. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda semuanya. 非常高兴可以跟你们一起过这个小过年。 Saya merasa sangat bahagia bisa ikut serta dalam festival ataupun juga perayaan Idul Adha, sebuah kegiatan yang sangat spiritual bagi umat Muslim. 好，谢谢我们谭先生。疫苗你们打几剂了？ Terima kasih untuk saya pribadi katanya, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. 打3剂的请举手。 Yang sudah menerima vaksin 3 kali, silakan angkat tangan. 好，谢谢，身体健康。 Terima kasih, Anda sehat semuanya. 如果有什么需求，可以直接找我跟谭先生、张小姐、玉兴，还有我们吴佩君来跟各位来服务。 Jikalau Anda memiliki pertanyaan apa saja ataupun juga permasalahan selama tinggal di sini, silahkan menghubungi beliau yang di belakang yang mengambil kamera yang tinggi itu, kemudian juga Ibu Fitri, Warkop, dan saya sendiri. 小过年祝大家身体健康。11月26，金顺拜托大家，请给我服务的机会，参选市议员给我服务的机会。 Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda semuanya. Jangan lupa, tanggal 26 November, berikan saya, Bapak Xu Qingsun, sebuah kesempatan untuk bisa memberikan pelayanan lebih lanjut kepada teman-teman yang ada di kawasan ini. 再次谢谢大家，祝大家新年快乐，谢谢。 Sekali lagi, selamat Tahun Baru Gaya Taiwan untuk Anda semuanya dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Sekali lagi, terima kasih. 如果每一年要办个活动，大过年、小过年，这个场地我会借给大家来使用。如果有什么需求，不管是水还是场地，还是什么需要，直接跟佩君、跟谭先生联络，我来跟各位协助帮忙大家把这个活动的位置把它找好，给各位方便。那我会尽我最大的能力跟我们的地方区长、市长、中央委员，如果什么需求，我可以直接协助。那感谢各位给我服务的机会，谢谢。 Sekali lagi di sini, jikalau Anda ingin menggelar kegiatan serupa baik Idul Fitri, Idul Adha, jikalau ada permasalahan mengenai masalah lokasi, tempat, ataupun juga berbagai sarana dan prasarana yang hendak dibutuhkan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi beliau ataupun juga saya ataupun juga Bu Fitri. Nanti akan kami sediakan bantuannya, dan juga jikalau memang ada hal-hal yang hendak disampaikan ke pemerintah pusat, Bapak Xu Qingsun bersedia untuk menjadi penjembatan antara Indonesia dengan Taiwan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Xu. Beliau yang saya kenal adalah orang-orang yang sangat peduli dengan kaum imigran, ya, baik pekerja imigran ataupun juga imigran baru. Terbukti di sini dari segitu banyaknya para politikus yang ada di Taiwan, namun beliau menyempatkan diri
di hari Minggu ini untuk hadir di sini bersama dengan kita dan tidak bersama dengan orang lain. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak. Oke. Dan berikutnya di sini saya persilahkan Ibu Chang Yuting. Beliau adalah wakil kepala untuk pusat pelayanan imigran baru di Kota Taoyuan. Kami berikan kesempatan untuk kita berikan waktu untuk Ibu Chang Yuting. Beliau adalah wakil kepala pusat imigran baru yang ada di Kota Taoyuan. Tepatnya ada di mana? Di seberang stasiun Kota Taoyuan. Ya, di sini sebenarnya saya sendiri sudah sempat melakukan berbagai hal, termasuk menjadi penjembatan antara Indonesia dengan setiap pemerintah daerah yang ada, yang sudah berhasil, misalkan saja di Taipei, di Kaohsiung. Dan kali ini saya secara khusus datang ke Taoyuan, dan saya berharap contoh yang serupa juga bisa diterapkan di Kota Taoyuan, sehingga Indonesia mampu bersuara dengan pihak Taiwan. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Liu Zhenquan. Liu Zhenquan sendiri juga salah satu anggota DPRD untuk Kota Taoyuan. Di sini beliau yang saya kenal adalah satu sosok yang selalu menemani teman-teman Indonesia, Vietnam, Filipina maupun juga Thailand, terlebih-lebih di saat mereka membutuhkan bantuan. Dan di sini kebetulan saja beliau secara khusus hadir dalam acara festival dan juga perayaan Idul Adha. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Mr. Liu Zhenquan untuk memberikan dua patah kata. Menyaksikan kepada Liu Zhenquan 来为我们讲题好。好，谢谢我们最帅的帅哥主持人。Terima kasih. 最关心我们的市政府哈，我们的美女哈，那我们的我们是哪一个？新住民的哈，那今天非常荣幸能够来参加我们印尼的一个小过年大家齐聚一堂，那也感谢你们，谢谢你们，让台湾更好，让我们大家一起更好，让我们的新住民大家一起更好，谢谢大家，感谢大家。 Saya merasa sangat bahagia bisa bersama dengan Anda semuanya, baik itu para pekerja migran ataupun juga imigran baru. Dan di sini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semuanya di Taiwan, karena Anda sudah membantu mensukseskan Taiwan sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk Anda. 我在台湾，我这一辈子我娶了一个老婆，生了4个小孩。 Saya punya 1 istri dan 4 anak. 所以我要照顾我的家庭。大家把小孩子的未来交给我，我会好好的跟大家在一起，一起争取，让我们所有的新住民，我们所有的印尼朋友，如果有任何事情打电话，我一定马上到场。谢谢大家。 Di sini tentu saja saya sendiri juga berkeluarga, sama halnya dengan Anda semuanya. Maka berikanlah kesempatan bagi saya untuk memberikan pelayanan kepada Anda sekalian. Sama halnya saya juga memberikan pelayanan bagi keluarga saya sendiri. Sekali lagi saya di sini berharap dan juga meminta bantuan teman-teman dan juga dukungan dari Anda semuanya agar saya selalu bisa menemani Anda dan memberikan pelayanan di waktu yang pertama. 最后，大家要记得我，就是找一个头发最少的。 Jangan lupa saya ya, saya adalah orang yang rambutnya paling tipis. 好，祝福大家新年快乐，谢谢大家。 Terima kasih, selamat hari raya dan selamat Idul Adha. Yang berikutnya saya di sini di samping saya adalah Chang Yuting. Saya berada di sini bukan hanya karena Bu Fitri semata. Kenal Bu Fitri nggak? Kenal ya? Si Warkop ya kalau nggak salah ya. Ya, Warkop ya.
Saya kenal sama Bu Fitri adalah sebuah hal yang lucu ya, karena saya ketemunya pas di gedung 101 di pinggir jalan ya. Pada saat itu dia menggelar poster, kemudian saya lihat, oh orang Indonesia ini nih. Saya dekati, dia kabur. Katanya polisi datang, Pak D datang, buruan kabur. Akhirnya saya hentikan dengan mengatakan, berhenti, saya orang Indonesia. Ya, akhirnya Bu Fitri berhenti dan kita kenalan di 101 yang membuat pertemanan kita berlanjut dari 2017 hingga saat ini. Sebuah pertemuan yang tidak terduga di Taiwan. Yang berikutnya, karena Bu Fitri, saya juga mengenal dengan Ibu Chang Yuting karena beliau adalah Wakil Kepala Pusat Imigran Baru yang berurusan dengan berbagai negara, baik Indonesia, Vietnam, mayoritas dua negara ini, kemudian juga ada yang dari Filipina, Thailand, Kamboja, dan juga misalkan saja ada dari sebagian negara-negara di kawasan seperti Jepang, Korea, dan juga Amerika Serikat. Nah, berikutnya kita berikan waktu untuk Ibu Chang Yuting, 我们来一起来欢迎张于婷张主任来为我们讲几句话。好，大家早安，大家好，我是桃园市政府新住民联合服务中心的副执行长张于婷。那我今天代表桃园市长郑文灿来跟大家说，我们的印尼朋友、我们的穆斯林朋友生仔节、小过年快乐。 Saya di sini secara resmi mewakili pemerintah Kota Taoyuan yaitu Bapak Wali Kota Zheng Wencan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda semuanya. 我知道现场有很多移工朋友跟我们的新住民朋友，那我来这边其实是想跟大家分享两个资讯。我们桃园市政府你们用手机的 FB 搜寻移工中心，移工朋友可以在移工中心得到很多资讯。比如说，我们知道移工朋友在台湾工作，回印尼之后可能会想要自己创业或开店。我们曾经有成功辅导有一些印尼朋友回印尼之后开了珍珠奶茶店，还有臭豆腐店，让他们在印尼可以很棒的持续创业。 Saya di sini juga ingin memberikan informasi dua hal. Yang pertama adalah kami memiliki Facebook dengan nama Ikong Chongxing, yaitu Pusat Pekerja Migran, di mana kita memberikan pelayanan bagi teman-teman yang hendak pulang ke Indonesia untuk berkarya. Misalkan saja contoh yang sudah sukses, mereka berhasil membuka toko untuk minuman Zhenchu Naicha. Sudah pernah minum Zhenchu Naicha belum? Belum ya? Kita nanti minum bareng ya. Kemudian ada juga Tahu Bau ya, di mana mereka sudah sukses berusaha di Indonesia sehingga tidak perlu lagi ke Taiwan. Itu adalah pelayanan yang bisa diberikan, yaitu pemerintah Kota Taoyuan memberikan pelayanan untuk mengajari Anda bagaimana caranya bisa berwirausaha setelah pulang dari Taiwan, membawa produk Taiwan ke Indonesia, kemudian berdagang di sana menjadi seorang pebisnis. 移工中心还有另外一个服务，如果说我们在移工朋友跟老板吵架了，或者是劳资有纠纷的时候，也可以来我们这边来做协调，政府单位会为移工做最大的保障。 Dan yang kedua adalah pelayanan yang diberikan dari Ikong Chongxing Pusat Pekerja Imigran ini adalah mereka memberikan bantuan pelayanan untuk permasalahan yang Anda hadapi pada saat Anda bekerja di Taiwan antara majikan dan juga pekerja. Nah, jadi di sini mereka bertugas sebagai mediator, sebagai jembatan untuk memberikan solusi agar perselisihan antara majikan dan juga pekerja bisa dituntaskan oleh mereka. 那新住民朋友呢，我们也可以在脸书搜寻新住民文化会馆哦，上面也会提供更多关于创业还有就业的资讯，也欢迎在场的新住民朋友可以来搜寻这样的资讯。 Bagi teman-teman imigran baru yang menikah dengan orang Taiwan, di sini kami juga ada yang namanya kantor budaya imigran baru, di mana juga memberikan pelayanan yang sama, misalkan saja untuk pengajaran wirausaha dan juga untuk lokakarya, yaitu untuk mencari bantuan pekerjaan agar mereka bisa bekerja dan juga tetap hidup di Taiwan. 那我在这边代表桃园市长郑文灿，希望我们的移工朋友或者是新住民朋友之后来到台湾，希望我们桃园有好好照顾到大家，谢谢大家。 Dan di sini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya dan semoga saja pemerintah Kota Taoyuan tidak pernah lelah untuk membantu Anda dan jangan lupa sekali lagi untuk selalu menghubungi kami jika Anda memiliki permasalahan selama tinggal di
Taoyuan, dan Taoyuan akan selalu bersama dengan Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kalian. Kamera sudah off belum? Saya Tony Tamsir, hari ini saya mewakili, sebenarnya saya mendapatkan tugas ya, karena orang-orang Taiwannya sudah pada meninggalkan ruangan, jadi saya bisa lebih santai untuk ngobrol dengan teman-teman sekalian. Di bawah terik matahari pada hari ini, setelah sekian lamanya kita tidak pernah berkumpul, 2,5 tahun karena COVID sejak 2019. Benar tidak? Oleh sebab itu, saya hendak mengajak teman-teman untuk bisa ikut serta dengan saya. Merdeka! 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 Pekik kemerdekaan harus selalu kita kumandangkan. Karena kenapa? Apakah kita sudah merdeka? Iya. Indonesia sudah merdeka. Apakah ekonomi kita sudah merdeka? Belum. Kita masih harus bekerja, benar tidak? Oleh sebab itu kita merantau di Taiwan. Kita jauh-jauh dari Indonesia, terbang naik 5,5 jam ke Taiwan. Kemudian ikut pelatihan, kemudian ikut bekerja, kemudian juga harus lembur dan lain sebagainya, hanya untuk mendapatkan apa? Uang. NTD kata orang. Ya. Berapa banyak NTD yang sudah Anda kumpulkan untuk dibawa ke Indonesia? Ya. Idul Adha, sebuah festival perayaan yang sangat penting bagi umat Islam. Sekilas saya baca, walaupun saya benar-benar bukan orang yang benar-benar mengerti tentang dunia Islam, tetapi paling tidak kehidupan saya hampir 80% ya